yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir. Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui, serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya, menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas
dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. الله نتنياهو الأخير مزلزلة هاي الآليات جانبنا مش فاهم بالله هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله الأخير نخبط على راسك مركزي في المدرسة هاي كنت قايلة هاي كنت شفت الراسوم والله غير لكم على خي الله أكبر 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 قدمت السلطان قدمت السلطان الله 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 Militan Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militan Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun, sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh.
posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara. Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini.
اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah.
Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Galan mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Galan dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. والله نتنياهو لا غير تزلزله
هاي الاليات جنبنا، ايش فاهم بعد هاينا قدامك ولا انت عامل اشي، ان شاء الله لغير الخبط على راسك. مركزي في المدرسة. هاي جند علمك فاهم جند جند الراسوم، وانا غير لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 الله اكبر. قدمت السلطان، قدمت السلطان. الله الله الله. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus. Mengutip Al-Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara.
Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarura. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir. Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan.
Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui, serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya. Menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran dua musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun.
Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. الله يمكن اياهم لغير مزلزله هاي لانية بجانبنا مش فاهم جماعة هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك ركزي في المدرسة. هاي شو دايما هاي شو بدك تخلصوه والله يجيب لكم على خي. الله أكبر. الله أكبر 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 كتبت السلطان يا كتبت السلطان الله 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 Militan Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al-Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militan Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun, sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir Al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara. Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini.
الله أكبر. الله أكبر. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza.
Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayyan. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat meledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengakui yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله نتنياهو لا غير نزلزلة هاي الاليات جانبنا مش فاهم بالمعنى هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك مركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت تخلصوه وانا غير لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قذيفة السلطان، قذيفة السلطان. الله الله الله. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus. Mengutip Al-Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana.
Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sahal, Naval, Yarden, dan Ain Zaitim, serta Kem Kela, UF, Ramat, Naftali, Nevezif, dan Zarura. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir. Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya.
Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya. Menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. هاي اللي بجانبنا شلون طلعت هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك. مركزي في المدرسة هاي كنت علمك هاي كنت تخلصوه وانا غير لكم على خي. الله اكبر.
الله أكبر 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 قدرت السلطان قدرت السلطان الله 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 Militan Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militan Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh.
posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara. Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini.
سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah.
Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Galan mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله نتنياهو لا غير نزلزله هاي الاليات جانبنا مش فاهم جماعه هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لا غير نخبط على راسك. مركزين في المدرسة. هاي شون دايما باين شون دشيت القاصوم والله غير لكم على خي. الله أكبر. الله أكبر 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 قدمت السلطان قدمت السلطان الله 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 Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki.
Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus. Mengutip Al-Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agensi pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarura. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukar sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis.
Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir. Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya, menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional.
Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran dua musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan dua lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. هاي اللي جانبنا شلون طلعت هاي قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك. ركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت شفت الراسوم وانا غير لكم على خي. الله اكبر. الله أكبر 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 قدمت السلطان قدمت السلطان الله الله الله
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun, sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir Al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara.
Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke Barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Galan mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Galan dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله يهدينا اياهم لا غير الزلزلة. هاي اللي هي بجانبنا، مش فاهم جماعة هاينا قدامك ولا انت عامل اشي، ان شاء الله لا غير نخبط على راسك. مركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت شفت راسه وانا غدت لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 الله اكبر. قضية السلطان، قضية السلطان. الله الله الله. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus.
Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sahal, Nafal, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Nevezif, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya. Menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di Poros Netzarim.
Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. والله نتنياهو الأخيرة مزلزلة هاي الآليات جانبنا شلون طلعت هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله الأخيرة نخبط على راسك تركيزي في المدرسة هاي شون دايما هاي كنت شفت راسوه وانا غير لكم على خي الله أكبر 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 قضية السلطان قضية السلطان الله الله الله
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigade Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir Al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara.
Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Galan mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Galan dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله لكن اياهم لغير الزلزلة هاي اللي جنبنا مش فاهم بعد هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك ركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت شو تباصوه وانا غنيت لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 قضية السلطان قضية السلطان الله 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 Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus.
Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya. Menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di Poros Netzarim.
Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. هاي اللي هي بجانبنا، مش فاهم طلعت هاينا قدامك ولا انت عامل اشي، ان شاء الله لغير نخبط على راسك. ركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت شايفين راسه وانا غير لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 قدرت السلطان قدرت السلطان الله الله الله
Militan Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al-Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militan Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukar akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir Al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara.
Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Hassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Hassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Hassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله يمكن اياهم الأخيرة مزلزلة. هاي الآليات جانبنا، ايش فاهم بالمعنى هاينا قدامك ولا انت عامل اشي، ان شاء الله الأخيرة تخبط على راسك. ركزي في المدرسة. هاي جند علمك فاهم جند شديد راسوه وانا غير لكم على خي. الله أكبر. الله أكبر 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 قضية السلطان، قضية السلطان. الله الله الله. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus.
Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Kem Kela, UF, Ramot, Naftali, Nevezif, dan Zarura. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya. Menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di Poros Netzarim.
Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. هاي الاليات جانبنا، مش فاهم بالله هاينا قدامك ولا انت عامل اشي، ان شاء الله لغير نخبط على راسك. مركزي في المدرسة. هاي كنت دايما فاهم كنت جبت الباصوم وانا غنيت لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 قدمت السلطان قدمت السلطان الله الله الله
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara.
Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KAN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله يمكن اياهم لغير مزلزله هاي الاليات جنبنا شلون طلعت هاي قدامه ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك مركزين في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت شو تخلصوه وانا غير لكم على خيي. الله اكبر. الله اكبر 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 قدمت السلطان قدمت السلطان الله 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 Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus.
Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarura. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya, menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di Poros Netzarim.
Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. والله نتنياهو لا غير الزلزلة هاي اللي جانبنا شلون طلعت هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك ركزي في المدرسة. هاي جند أيمن فاهم جند شديد الراسوم والله غير لكم على خير. الله أكبر. الله أكبر 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 قضية السلطان يا قضية السلطان الله الله الله
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun, sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara.
Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke Barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Galan mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Galan dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله يمكن اياهم الا غير الزلزله هاي اللي جانبنا مش فاهم طلعت هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك مركزي في المدرسة. هاي شو دايما هاي كنت شفت راسوه وانا غنيت لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 كتبت السلطان كتبت السلطان الله 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 Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus.
Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sahal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya. Menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di Poros Netzarim.
Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. هاي اللي بجانبنا مش فاهم بالمعنى هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك. ركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت شفت راسه وانا غير لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 قدرت السلطان قدرت السلطان الله الله الله
Militan Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al-Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militan Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir Al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara.
Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KAN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Hassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Hassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Hassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Kalan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله يهديك اياهم الا غير الزلزله. هاي الاليات جنبنا، ايش فاهم طلعت هاينا قدامك ولا انت عامل اشي، ان شاء الله لغير نخبط على راسك. ركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم كنت شفت راسه وانا غير لكم على خي. الله اكبر. الله اكبر 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 الله اكبر. قدمت السلطان يا قدمت السلطان. الله الله الله. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus.
Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Kem Kela, UF, Ramot, Naftali, Nevezif, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya, menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di Poros Netzarim.
Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. هاي اللي بجانبنا مش فاهم طلعنا هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك. مركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم شو بدي تخلصوه وانا غير لكم على خيي. الله اكبر. الله اكبر 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 قدمت السلطان قدمت السلطان الله الله الله
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara.
Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KAN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Yoav Galan mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Galan dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Sehingga Galan menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. الله نتنياهو الأخير مزلزلة هاي الآليات جانبنا مش فاهم جماعة هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله الأخير نخبط على راسك مركزين في المدرسة. هاي جند هاينا فاهم جند جند القاصوم والله غير لكم على خي. الله أكبر. الله أكبر 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 قدمت السلطان قدمت السلطان الله Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus.
Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemarangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi.
الأمير مزلزلة. هاي الآلية جنبنا، مش فاهم بعد هاي قدامك ولا أنت عامل إشي، إن شاء الله الغير نخبط على راسك. مركزي في المدرسة. هاي شون دايما فاهم شون دشمت الباصوم والله غير لكم على خي. الله أكبر. الله أكبر 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 قدمت السلطان، أنا قدمت السلطان. الله الله الله. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus. Mengutip Al-Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara.
Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Kem Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir. Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Galan mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Galland dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan.
Selain itu, Galan mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Galan, itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Galan menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui, serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya, menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun.
Di luar itu, Ubaida juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. الله يمكن اياهم لا غير مزلزله هاي اللي بجانبنا مش فاهم بعد هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله لغير نخبط على راسك ركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم شو بدك تخلصوه والله غير لكم على خير. الله أكبر. الله أكبر 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 قضية السلطان وين قضية السلطان الله 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 Militan Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukr akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militan Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun, sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang posisi Hizbullah di Lebanon pada Minggu 25 Agustus dini hari. Serangan terjadi setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Dikutip dari Jerusalem Post, intelijen menyebut serangan besar-besaran ke ibu kota Israel diprediksi terjadi pada pukul 5 pagi. Malam sebelumnya, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu ternyata sudah mengumpulkan kabinet keamanan. Ia memerintahkan kepada pihak militer untuk menggagalkan serangan Hizbullah. Netanyahu mengklaim pihaknya berhasil menghancurkan ribuan peluncur roket Hizbullah yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tel Aviv. Ribuan peluncur itu tersebar di 40 area terpisah di Lebanon. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 320 roket ke Israel pada pukul 5:30 pagi. Serangan itu merupakan balasan atas kematian komandan seniornya Fuad Shukr akhir Juli lalu. Hizbullah menyebut ratusan roketnya menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Angkatan Udara Charles Brown mendadak berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 24 Agustus. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Israel dengan Iran dan Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, Brown mengawali kunjungannya ke Yordania terlebih dahulu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan Israel untuk mendengar perspektif militer dari para pemimpin militer. Brown dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meski pembalasan Iran belum jelas, ia menjamin bahwa Amerika memantau dengan cermat segala pergerakan yang terjadi. Brown juga menegaskan kembali dukungan kepada Israel jika suatu saat Iran menyerang. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat pada Minggu 25 Agustus. Israel mengerahkan 100 jet tempur untuk menyerang peluncur roket di Lebanon. Serangan ini dilakukan setelah intelijen Israel mendapat kabar bahwa Hizbullah akan menyerang kota Tel Aviv. Berselang beberapa jam, Hizbullah juga mengklaim meluncurkan 320 roket ke Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Ratusan roket itu menargetkan 11 pangkalan militer termasuk di dataran tinggi Golan. Brigadir Al-Hassam berhasil memancing sejumlah tentara Israel dari unit teknik ke salah satu terowongan di Deir al-Balah di jalur Gaza bagian tengah. Insiden ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya terowongan Hamas kerap dicari untuk kemudian dihancurkan IDF dalam agresinya di Gaza. Namun kini Hamas justru memancing para tentara untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Ternyata Hamas sudah memasangi bom di dalamnya. Dalam video yang dirilis terlihat 6 tentara Israel berada di sekitar pintu terowongan. Salah satu dari mereka tampak mengintip terowongan tersebut. Namun naas beberapa saat kemudian lorong bawah tanah itu meledak dan menewaskan seluruh tentara. Milisi Irak diklaim telah meluncurkan serangan pesawat nirawak ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Saluran berita KN yang berafiliasi dengan milisi Irak mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Minggu 25 Agustus pagi hari. Sementara dalam video yang dirilis memperlihatkan sebuah drone diterbangkan oleh pejuang milisi pro-Iran tersebut. Dalam pernyataannya, milisi Irak menyebut serangan drone itu berhasil menargetkan situs vital di Haifa. Perlawanan Islam menegaskan bahwa akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Di sisi lain belum diketahui terkait jumlah korban maupun kerusakan imbas serangan ini.
الله أكبر. الله أكبر. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024.
Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. والله نتنياهو الأخير مزلزلة هاي الآليات جانبنا مش فاهم جماعة هاينا قدامك ولا انت عامل اشي ان شاء الله الأخير نخبط على راسك. ركزي في المدرسة. هاي شو دايما فاهم شو بدك تخلصوه وانا غير لكم على خيي. الله أكبر. الله أكبر 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 قضية السلطان هذه قضية السلطان. الله الله الله.
milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus. Mengutip Al-Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarura.
Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir. Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga, jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini, ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui, serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya, menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional.
Mengutip New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan